Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mulai sekarang, kita hidup sendiri-sendiri saja, Mas. Aku sudah tidak kuat hidup denganmu. Hatiku sakit, Mas, kata Sari. Oke, baik. Aku akan turuti permintaanmu itu, jawab Yono. Iya, besok aku akan mengumpulkan berkas surat ke pengadilan dan segera urus surat perceraian kita, ucap Sari. Terserah, jawab Yono ketus. Yono menuju ke kamarnya dengan menutup pintunya dengan keras sekali. Sedangkan Sari, dia mengemasi baju-bajunya ke dalam koper dan meninggalkan Mas Yono sendirian dengan membawa anak laki-lakinya yang bernama si David. Yono bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Kalimantan. Dia di sana menjabat sebagai sekretaris di kantor. Sudah selama 5 tahunan, Yono mengabdi di perusahaan tersebut. Dan mau tidak mau, Yono harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Namun meskipun begitu, Yono selalu menyempatkan untuk pulang kampung. Yono pulang kampung setiap 6 bulan sekali, karena biaya yang dikeluarkan untuk pulang kampung tidaklah sedikit. Dia harus naik pesawat saat pulang kampung. Walaupun Yono sebenarnya sudah dibilang sukses, jadi tidak mempermasalahkan biayanya untuk naik pesawat. Yono sangat rajin dalam bekerja, sehingga bosnya selalu memberikan bonus untuknya sebulan sekali saat gajian. Dia juga tipe laki-laki yang setia kepada istrinya. Apalagi sekarang sudah dikaruniai anak laki-laki yang tampan dan lucu. Usianya baru 3 tahun. Dulu saat Sari sempat mengalami keguguran pada anak pertamanya, Yono di Kalimantan ngekos bersama dengan temannya di kampung, namanya Dodo. Dulu mereka merantau bersama dan mencari pekerjaan bareng di Kalimantan. Dodo bekerja di perusahaan lain, namun jabatannya sama dengan Yono, yaitu sebagai sekretaris. Dodo juga sudah beristri dan mempunyai anak, anaknya ada 3. Saat libur kerja, mereka selalu nongkrong bersama di kafe untuk melepas penatnya selama bekerja. Mereka tidak hanya berdua, namun ada banyak teman-teman yang lain juga ikut nongkrong bersama sambil karaokean. Malamnya Yono pun pulang kembali ke kosan. Baru sampai di depan pintu, tiba-tiba terdengar suara dering ponsel dari dalam celananya. Yono pun mengambil ponselnya dan mengangkat telepon, ternyata panggilan dari istrinya. Halo Mas, gimana kabarnya? Tanya Sari. Iya halo dek, alhamdulillah baik dek. Kabarmu sama David gimana? Alhamdulillah baik juga mas. David sudah tidur mas, kecapean dari pagi main terus. Oh gitu ya, insya Allah nanti aku mau pulang kampung dek minggu depan. Beneran mas, emangnya ada cuti mas? Tanya Sari. Iya ada, cutinya selama 2 minggu, lumayan. Syukurlah mas, nanti kabari saya ya mas kalau mau pulang. Ya sudah dulu ya dek, aku mau mandi dulu. Tadi habis nongkrong sama teman-teman. Iya mas. Setelah mengakhiri sambungan teleponnya, Yono langsung bersiap-siap untuk mandi. Singkat cerita, seminggu kemudian hari di mana Yono dan Dodo akan pulang kampung. Dengan semangat mereka mengemasi baju-baju miliknya ke dalam koper. Setelah sekian lama tidak pernah bertemu dengan keluarganya, akhirnya hari ini Yono akan melepaskan rindunya selama ini untuk bertemu. Sebelumnya Yono sudah memesan tiket pesawat lewat online. Dia memesan 2 tiket. Perjalanan yang cukup lama untuk menuju ke Jawa Tengah. Sore harinya, tibalah akhirnya Yono dan Dodo sampai juga di kampungnya. Singkat cerita. Assalamualaikum, suara ketukan dari luar rumah. Waalaikumsalam. Loh, Mas Yono. Sari yang membukakan pintu terkejut saat melihat suaminya sudah berada di depan pintu. Sari langsung memeluk suaminya dan keduanya saling berpelukan di ambang pintu itu. Rasa senang haru bercampur jadi satu dari keduanya karena telah lama tidak berjumpa. David mana dek? David baru saja tidur mas. Oh ya sudah biarin aja. Ayo kita masuk dulu, jangan di depan pintu gini, malu, kata Mas Yono. Mas Yono melangkahkan kakinya ke dalam rumah yang diikuti oleh Sari dari belakang, membawakan koper milik Mas Yono.
Mas Yono langsung merebahkan tubuhnya di kamar karena lelah telah menempuh perjalanan yang cukup jauh. "Kamu mau mandi dulu apa gimana, Mas? Biar aku masak air hangatnya dulu," kata Sari. "Iya, kamu masak air dulu saja, aku nanti mandinya." Sari pun melangkahkan kakinya pergi ke dapur dan langsung memasak air untuk mandi suaminya. Menunggu airnya mendidih, Sari mengerjakan pekerjaan lain yaitu mencuci piring dan nyapu. Setelah airnya mendidih, Mas Yono segera beranjak dari tidurnya dan bergegas ke kamar mandi. Malam harinya mereka kumpul dan bercerita bersama untuk makan malam bersama. Singkat cerita, keesokan paginya Yono dan Sari jalan-jalan bersama ke mall dengan David anaknya. Yono sangat memanjakan istri dan anaknya. Apa yang diminta selalu dituruti olehnya. Hari pun mulai sore, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan saat malam harinya, Yono mendapat pesan kabar dari Sally. "Apa kabar, Yon? Besok kita bisa ketemu nggak?" Begitulah isi pesannya. Sally merupakan teman lama dari Yono sejak mereka SMA. Dia mengajak Yono untuk bertemu esok hari di rumahnya si Sally. Karena sudah sekian lama mereka tidak pernah bertutur sapa. Yono pun memberitahu kepada Sari kalau besok dia akan menemui Sally. Sari juga mengizinkan Mas Yono untuk pergi. Keesokan harinya, "Assalamualaikum, Mbok Ratmi," ucap Yono kepada Mbok Ratmi di depan rumah Sally sedang jemur baju. Mbok Ratmi ini adalah budenya Sally. Dia juga yang ikut mengurus usaha laundrynya si Sally. "Waalaikumsalam, enak Yono, udah pulang? Pulang kapan?" tanya Mbok Ratmi. "Iya ini Mbok, pulang kemarin Mbok." "Oh iya Mbok, Sally-nya ada?" "Ada kok. Silakan duduk dulu nak Yono. Mbok panggilkan Sally dulu ya," kata Mbok Ratmi. Mbok Ratmi meninggalkan Yono di ruang tamu dan masuk ke dalam dengan meneriaki Sally. "Sally, Sel, ada temanmu itu si Yono, ditungguin di depan," teriak Mbok Ratmi. "Iya bentar Mbok," jawab Sally. Beberapa menit kemudian Sally datang menghampiri Yono yang tengah duduk di kursi. Sally membawakan secangkir teh dan juga cemilan dari dapur. "Ini silakan diminum Yon, mumpung masih hangat," kata Sally sambil meletakkan secangkir teh dan juga cemilan di atas meja depan Yono. "Iya terima kasih Sel, repot-repot segala," ucap Yono. "Enggak lah, masa repot, udah diminum." Yono akhirnya meminum secangkir teh tersebut. Yang tak lain ternyata teh tersebut sudah diberi mantra oleh Sally. Sally sudah bekerja sama dengan dukun, dan Sally sudah belajar tentang ilmu hitam. Bukan hanya Yono yang akan jadi korban selanjutnya, tetapi sudah banyak beberapa lelaki yang tunduk pada Sally. Namun setelah minum teh tersebut, Yono belum bereaksi apapun. Hingga sesampainya di rumah, Yono tiba-tiba selalu kepikiran dengan Sally dan selalu ingin berada di dekat Sally. Bahkan Yono dan Sally juga selalu teleponan hingga larut malam. Sari tidak mengetahui perbuatan suaminya ini karena Sari biasanya tidur lebih awal dari Yono. Hari-hari berlalu, Yono semakin dekat sekali dengan si Sally. Bahkan mereka sudah resmi berpacaran. Sikap Yono juga semakin berubah kepada si Sari dan juga anaknya. Yono jadi acuh tidak pernah memperdulikan mereka. Pernah waktu malam, Sari melihat Yono senyum-senyum sendiri saat bermain ponsel. Terlihat seperti orang yang kurang waras. Namun Sari tidak curiga kepada Yono. Memang Sari sangat percaya kepada suaminya itu. Dia menganggap bahwa suaminya tidak akan berselingkuh. Seperti biasa, Sari sebagai istri rumah tangga, dia berbelanja sayur dengan ibu-ibu komplek lainnya. "Ibu-ibu hati-hati ya, suami kita harus selalu dijaga, jangan sampai melirik cewek lain seperti suami Bu Sari," kata Bu Lina. Maksudnya apa Bu? Kok ngatain suami saya begitu?" tanya Bu Sari. "Aduh Bu, kasihan sekali Bu Sari. Selama ini suami ibu, Pak Yono telah berselingkuh Bu," jawab Bu Lina. "Selingkuh? Kata siapa Bu? Jangan asal nuduh ya," tegas Bu Sari yang mulai memuncak amarahnya. "Jadi gini Bu, kemarin aku sama suami sedang jalan-jalan di mall. Terus lihat Mas Yono sedang jalan berduaan dengan wanita lain," jelas Bu Lina. "Sudah Bang, ini totalnya berapa semua?" kata Bu Sari. "Totalnya 55.000 Bu," kata tukang sayur. "Ini ya Bang, uangnya pas, makasih,"
jawab Sari yang kemudian pergi dan tidak menanggapi gosip dari Bu Lina. Bu Sari sudah tahu bahwa Bu Lina ini adalah tukang penyebar gosip. Memang akhir-akhir ini Sari menyadari Mas Yono jarang di rumah, padahal kan selama ini Mas Yono tidak pernah pulang kampung. Sekalinya pulang kampung, malah nggak tahu pergi keluyuran kemana. Pamitnya pada Sari sih mau ke rumah teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu. Padahal dari dulu setiap pulang kampung Mas Yono selalu menghabiskan waktunya dengan anak dan istrinya. Meskipun begitu, Sari tetap mengizinkan Mas Yono untuk pergi. Mas Yono benar-benar sudah dikendalikan oleh pelet dari Sally. Yono selalu menuruti apa keinginan dari Sally. Padahal Sally sudah memiliki suami dan anak. Suaminya saat ini sedang sakit-sakitan, dia lumpuh tidak bisa berjalan. Sally meminta dibelikan HP baru kepada Mas Yono. Mas Yono pun langsung membelikannya. "Mas, aku pengen beli HP baru," kata Sally dengan manja. "Iya nanti beli ya, besok kita beli," jawab Mas Yono. "Asik, terima kasih ya mas," ucap Sally girang. Entah kenapa semua yang dipinta oleh Sally selalu Mas Yono turuti. Sedangkan kemarin anaknya minta dibelikan sepeda baru saja tidak dibelikan, dengan alasan uangnya belum ada. Anak Sally sudah sekolah SD, dia duduk di kelas 3 SD, namanya Mirza. Mirza minta uang untuk membeli seragam sekolah yang baru saja diberikan begitu saja. Mbok Ratmi selalu melihat Sally dan Mas Yono berduaan di kamarnya. Dia tidak berani berkata kepada siapapun. Soalnya Mbok Ratmi tahu dia pasti diancam oleh Sally. Apalagi Mbok Ratmi tahu soal ilmu hitam yang dimiliki oleh Sally. Mbok Ratmi jugalah yang selalu merawat suaminya si Sally yang hanya terbaring saja di kamarnya. Tiba-tiba saja ada Bu Lina yang datang ke laundryan milik Sally. Bu Lina sudah langganan melaundry pakaiannya di sini. "Mbok, ini ya pakaian saya, seperti biasa mbok, pakai yang paket kilat, soalnya besok mau dipakai," kata Bu Lina. "Oh iya baik bu," jawab Mbok Ratmi. Mas Yono dan Sally keluar dari rumahnya dengan bergandengan tangan. Bu Lina yang melihat pemandangan tidak mengenakan itu langsung menegur Mas Yono dan Sally. Yono, kamu kan sudah punya istri dan anak, masih saja kamu bermain dengan wanita lain," kata Bu Lina. "Maaf, ibu siapa ya? Gak usah ikut campur dengan urusan kita berdua bu," jawab Sally. "Iya bu, ini urusan saya," jawab Mas Yono. "Dasar bajingan kamu Yono, tidak memikirkan perasaan Sari dan David," ucap Bu Lina. Sebuah tamparan keras mengenai pipi Mas Yono hingga memerah. Sally yang merasa geram dengan Bu Lina, dia menampar kembali Bu Lina. Namun tamparan Sally ini sebelumnya sudah dia berikan mantra, hingga membuat Bu Lina terjatuh pingsan di tempat. Mas Yono dan Sally pergi meninggalkan Bu Lina yang jatuh pingsan di tempat. "Astagfirullah, Bu Lina, bu, bangun bu," teriak Mbok Ratmi. Mbok Ratmi lalu memberikan minyak kayu putih pada hidungnya supaya Bu Lina segera sadar diri. Hingga setelah 15 menit Bu Lina pingsan, akhirnya dia pun bangun juga. Dia ingin menceritakan kejadian tadi. Memang Mbok Ratmi tidak melihat karena sedang melayani pelanggan yang lain. Dan entah kenapa Bu Lina jadi seperti orang linglung. Dia tidak bisa menceritakan semua kejadian tadi. Mulutnya susah sekali untuk berucap. Dan yang paling parah, Bu Lina tidak mengingat apapun. Mungkin Bu Lina sudah terkena pelet dari Sally untuk menjaga rahasianya. Singkat cerita, saat malam hari Bu Sari belum bisa tertidur, sedangkan Mas Yono sudah tidur lebih awal dari biasanya. Bu Sari melihat HP milik Mas Yono tergeletak di meja dekat kasur. Tak tahu kenapa batinnya ingin mengecek HP milik Mas Yono, padahal selama ini Sari tidak pernah melihat isi HP suaminya. Dengan perlahan-lahan tapi pasti, Bu Sari tangannya mengarah ke meja untuk meraih HP milik Mas Yono. HP sudah digenggamannya, hati Sari berdegup kencang saat akan membuka layar pesan. Dan tiba-tiba saja ada pesan dari Sally. Sari langsung membuka isi percakapannya, dan Sari tidak menyangka. Ternyata selama ini Mas Yono telah berselingkuh dengan temannya sendiri. Padahal Sari sudah sangat mempercayai dirinya. Tapi malah Mas Yono sendirilah yang menghancurkan kepercayaan si Sari. Malam itu juga Sari begitu kecewa melihat kenyataan yang terjadi. Pantas saja selama ini Mas Yono sikapnya sudah berubah, tidak seperti dulu lagi yang selalu romantis dan juga menyayangi istri dan anak. Sari juga mengecek saldo rekening milik Mas Yono dan betapa kagetnya, uangnya terkuras habis.
Padahal semenjak pulang kampung Mas Yono tidak memberi uang. Sari yakin uangnya dipakai untuk selingkuhannya itu. Malam itu pun dengan hujan yang deras disertai dengan guntur yang menyambar, Sari pun menangis sejadi-jadinya hingga sesenggukan. Betapa sakit dan hancur hatinya ketika suami yang dicintai dan dipercaya olehnya itu telah berselingkuh darinya. Sari baru sadar kenapa kemarin-kemarin dia tidak percaya dengan omongan Bu Lina. Sari merasa bodoh karena terlalu percaya dengan Mas Yono. Paginya mata Sari terlihat sembab akibat menangis semalam dan Sari tidak tidur sampai pagi. Dengan merapikan beberapa pakaian miliknya dan juga milik anaknya dimasukkan ke dalam koper, tiba-tiba Mas Yono menghampiri Sari yang sedang merapikan pakaian. "Loh, kamu mau kemana, Dek? Mau liburan ya? Kok nggak bilang sama aku?" tanya Mas Yono. Bu Sari malah masih terdiam dan acuh tidak menjawab pertanyaan dari Mas Yono. "Mau kemana, Dek? Jawab dong," timbal Yono. "Aku mau pergi ke orang tuaku, Mas, sama David." "Kok bawa-bawa koper segala? Kan biasanya juga tidak bawa apa-apa," tanya Yono heran. "Mulai sekarang kita hidup sendiri-sendiri saja, Mas. Aku sudah tidak kuat hidup denganmu. Sakit, Mas, hatiku sakit," kata Sari sambil menangis. "Ada apa sih ini? Maksudnya gimana?" tanya Mas Yono yang merasa tidak bersalah. "Kamu itu pura-pura bodoh atau gimana? Selama ini kamu selingkuhkan dengan si Sally." "Kamu tahu dari mana?" jawab Mas Yono terkejut. "Kamu gak perlu tahu aku tahu dari mana. Pokoknya mulai sekarang kita pisah," ketus Sari. "Oke, baik, aku akan turuti permintaanmu itu," jawab Yono. "Iya, besok aku akan mengumpulkan berkas surat ke pengadilan dan segera urus surat perceraian kita," ucap Sari. "Terserah," jawab Yono ketus. Sari dan David pergi ke rumah kedua orang tuanya meninggalkan Yono sendirian. Rumah orang tuanya Sari berada di desa lain, tidak terlalu jauh dari rumahnya. Sesampainya di rumah orang tua Sari, dia langsung memeluk ayah dan ibunya serta menangis. "Ada apa ini, Nak? Kamu kenapa?" tanya ibunya. "Mas Yono, Bu. Mas Yono," ucap Sari terus meneteskan air matanya. Yono kenapa? Kalian berantem?" timbal bapaknya. "Mas Yono selingkuh, Pak, Bu," jawab Sari. "Astagfirullah," ucap ayah dan ibunya. "Selingkuh dengan siapa, Nak? Memangnya sudah ada bukti nyata kalau Yono selingkuh?" tanya ibunya. "Sudah, Bu. Mas Yono juga sudah mengakui. Aku dan Mas Yono akan bercerai, Bu," jawab Sari. Singkat cerita, Yono dan Dodo kembali lagi merantau ke Kalimantan. Namun sesampainya di Kalimantan, Yono selalu memikirkan Sally hingga membuatnya tidak fokus dalam bekerja. Setiap bulannya Sally selalu ditransfer uang dari Yono. Sally selalu meminta dibelikan sesuatu dari Yono, dan Yono pun menurutinya. Sampai minta dibelikan kulkas, televisi, AC, dan barang-barang elektronik lainnya, hingga menghabiskan uang sebanyak 50 juta lebih. Saat Mas Yono bekerja, dia tidak fokus dan salah membuat laporan hingga membuatnya diskors selama 5 bulan lamanya. Akhirnya Yono memutuskan untuk pulang kampung. Dia ingin sekali bertemu dengan Sally. Yono jadi lebih sering bertemu dengan Sally, bahkan mereka setiap hari tidur bersama hingga melakukan hubungan terlarang, layaknya suami istri. Itu semua dilakukan di rumahnya Mas Yono, karena kan rumahnya jadi sepi semenjak Yono bercerai dengan Sari. Suatu ketika, saat Sally sedang berada di dalam kamar mandi, Yono memberanikan dirinya untuk membuka HP milik Sally. Dan betapa terkejutnya Yono melihat semua isi pesannya, yang ternyata bukan hanya Yono saja yang diajaknya untuk berkencan hingga tidur bareng. Banyak laki-laki terkena peletnya, dan semua hartanya dirampas habis oleh Sally. Yono belum sadar kalau dia selama ini sudah dipelet. Jadi taunya Sally selama ini selingkuh dengan banyak laki-laki, karena Mas Yono benar-benar sudah buta dan dibuat sangat mencintai si Sally. "Ini maksudnya apa, Sel? Kamu selingkuh?" tanya Yono. "Iya, emangnya kenapa? Bukan urusanmu," jawab Sally. "Kurang ajar, perempuan brengsek," teriak Yono. Setelah ketahuan, Sally akhirnya meninggalkan Yono karena Sally tahu Yono sekarang pengangguran dan uangnya pun sudah habis karena sudah dikuras habis olehnya.
Mas Yono menemui kakeknya yang ada di desa lain bersama dengan bapak ibunya. Kakeknya merupakan orang pintar yang ahli supranatural. Kakeknya ini adalah adik dari ayah bapaknya Yono. Ya intinya sih adalah adik dari kakek Yono. "Kek, apa kabar kek?" tanya Yono dengan menjabat tangan kakek. "Kabar baik, Cuk. Ada apa? Tumben kamu kesini." "Jadi gini kek, aku merasa seperti bukan aku. Tolongin aku kek." "Kakek sudah tahu, Cuk." "Maksudnya kek?" tanya Yono yang penasaran. "Sini duduk dulu di samping kakek." Mas Yono pun duduk di samping kakek di atas bangku yang terbuat dari bambu yang ada di dalam rumah kakek. Tanpa bicara, tangan kakek langsung memegangi kepalanya dengan merapalkan mantranya. Tiba-tiba saja Yono kejang-kejang dan matanya melotot seperti orang yang sedang kerasukan. Tubuhnya memberontak. Kakek pun menyuruh ayah Yono untuk memegangi tangannya. Tapi Mas Yono terus mengerang kesakitan. Dia kemudian berteriak kesakitan dan juga berteriak mohon ampun. Setelah selesai diobati, Mas Yono dan orang tuanya kembali pulang ke rumah. Dari ritual kakeknya itu, Mas Yono jadi suka ketawa-ketawa sendiri, nangis sendiri, bahkan teriak-teriak sendiri. Mas Yono lebih sering melamun dan kadang ingin menyakiti dirinya dengan benda tajam yang dilihatnya. Dan semenjak Mas Yono berubah menjadi seperti itu, orang tuanya kini ikut tinggal di rumah Mas Yono. Hari berikutnya, kakeknya lah yang mendatangi ke rumahnya Mas Yono karena diperintah oleh bapaknya Mas Yono. Kakek melakukan kembali ritual keduanya kepada Mas Yono yang ada di kamar. Tatapan Mas Yono tajam ke arah kakek yang mencoba mendekati Yono. Yono juga mengamuk sampai akan mencekik leher milik kakek. Dengan dibantu dipegangi, kakek terus merapalkan mantranya. Kemudian tiba-tiba saja terdengar seperti suara desisan ular yang keluar dari mulut si Yono. "Pergilah dari tubuh anak ini, atau kau mau saya bakar," kata kakek kepada sosok siluman ular yang ada di dalam tubuh si Yono. Tubuh Yono terus memberontak, bahkan menjulurkan lidahnya ke depan. Tiba-tiba saja Yono terkapar pingsan. Kakek memerintah kepada ibu Yono untuk menyiapkan air seember dan diberikan kembang 7 rupa. Ibunya langsung melaksanakan perintah dari si kakek dan mencari kembang 7 rupa. Kakek berpamitan untuk pulang sebentar dan katanya nanti akan kembali lagi ke rumah Yono. Sesampainya di rumah, kakek masuk ke dalam kamar dan melakukan sholat malam. Setelah sholat malam, kakek melanjutkan dengan berzikir. Tiba-tiba saja ada ular kobra yang sangat besar memasuki kamar kakek seakan ingin menyerang si kakek. "Pergilah kamu ke alammu dan jangan ganggu kami," ucap si kakek. Ular itu membentuk kepalanya seperti sendok dengan berdiri seakan ingin mematuk kakek. Namun kakek merapalkan mantranya dan ular itu pergi dengan sendirinya. Bukan hanya itu, kakek juga didatangi sosok makhluk tinggi besar di dalam kamarnya. Kakek terus berzikir dengan khusyuk dan menutup matanya, sehingga sosok tinggi besar itu menghilang dengan sendirinya. Hingga sekitar pukul 11 malam, kakek mendatangi rumah Mas Yono kembali. Kakek memasuki kamar Mas Yono. Hawanya sangat panas sekali dan banyak sosok sedang memperhatikan di dalam kamar itu. Di kamar juga terdapat Bapak Yono yang menjaganya dari tadi, sedangkan ibunya sedang menyiapkan air kembang 7 rupa. Kakek menyuruh Mas Yono agar dibawa ke kamar mandi karena dia akan dimandikan oleh kakek. Mas Yono didudukan pada kursi yang sudah disiapkan di kamar mandi. Kakek kemudian menyiramkan air kembang 7 rupa dengan perlahan di atas kepalanya Mas Yono dengan merapalkan mantranya. Seketika Mas Yono pun berteriak kesakitan, dan kemudian terlihat asap kecil muncul dari kepalanya seperti kepala yang telah terbakar. Tubuhnya memberontak kepanasan dan juga kesakitan. Bapak dan ibunya terus mencoba memegangi tubuhnya Yono dengan kuat-kuat karena Mas Yono seperti ingin kabur dari tempat itu. Siraman kedua pada tubuhnya, Yono semakin teriak kepanasan. Asapnya lebih tebal dari yang pertama, keluar dari seluruh tubuhnya. Mas Yono benar-benar merasakan kesakitan, sampai mendongakkan kepalanya ke atas, matanya melotot, lidahnya dijulurkan seperti seekor ular. Rumah Mas Yono tiba-tiba diserang oleh makhluk-makhluk yang menyeramkan. Dari atas atap terdengar suara seperti benda yang dilempar dengan keras. Bapaknya yang penasaran langsung keluar rumah untuk melihat apa yang jatuh.
Sedangkan Bu Ima masih tetap memegang Yono. Astagfirullah, ucap Bapak Mas Yono setelah melihat sosok perempuan berambut panjang duduk santai di atas atap rumah dengan berbalik badan. Bapaknya tubuhnya menjadi kaku gemetaran dan juga keringat dingin, kakinya seakan susah untuk bergerak. Tapi dengan paksa, Pak Rohim berlari ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Ada apa Pak? Tanya Bu Ima. Ada sosok kuntilanak di atas rumah, jawabnya terbata-bata. Tenang, tidak apa-apa. Nanti juga pasti pergi, ucap kakek. Tiba-tiba ada ular kobra yang kemarin datang ke kamar kakek muncul di depan kamar mandi. Ya Allah, ada ular Pak. Bu Ima terkejut. Astagfirullah, dari mana ular segede ini? Kata Pak Rohim. Itu adalah ular siluman yang ada di dalam tubuh Yono, terang si kakek. Kakek menghentikan siraman kepada Yono. Dia merapalkan mantra ritualnya dengan disertai teriakan Yono yang mengerang. Sekitar 1 jam setelah melakukan ritual tersebut, sekarang tepat pukul 1 dini hari, Mas Yono ambruk pingsan bersamaan dengan hilangnya ular tersebut. Pak Rohim dan Bu Ima menggotong Mas Yono ke dalam kamar. Karena sudah larut malam, kakek disuruh menginap di rumah Mas Yono saja. Hingga keesokan harinya, setelah Mas Yono sudah bangun dari tidurnya, dia jadi lebih enakan, lebih plong tubuhnya. Mas Yono juga sudah sembuh dan seperti semula. Sebelum berpamitan untuk pulang, kakek mengatakan sesuatu kepada Yono. Kamu selama ini telah dipelet oleh wanita. Kamu pasti tahu sendiri siapa pelakunya. Dia yang membuat kamu jadi lupa sama istri dan anak. Pikiranmu hanya orang itu, dan kamu hanya dimanfaatkan olehnya. Dia hanya mengincar hartamu saja, kata si kakek. Benar-benar kurang ajar wanita itu, Kek, jawab Mas Yono. Sudah, lupakan saja semuanya. Wanita itu sudah kakek beri pelajaran, kata si kakek. Makasih ya, Kek. Kakek sudah membantu saya, ucap Yono. Tanpa membalas ucapan dari Yono, kakek langsung pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah, kakek melihat ada bangkai seekor ular kobra yang kemarin ada di dalam tubuh Yono. Kakek mengambil ular itu lalu membuangnya. Kini Mas Yono sudah seperti dulu lagi, namun dia merasa kesepian dan tidak rela telah bercerai dengan Sang Sari. Mas Yono masih sangat mencintai si Sari. Hanya karena ulah pelakor, dirinya jadi kehilangan jati dirinya. Yono mencurahkan isi hatinya kepada kedua orang tuanya bahwa dia masih sangat mencintai anak dan istrinya. Bu Ima dan Pak Rohim akhirnya menyarankan untuk bicarakan baik-baik kepada Sari dan juga keluarganya jika ia masih ingin kembali dengannya dan ceritakan semua yang telah menimpa dirinya. Pak, Bu, aku mau ngomong sesuatu, kata Yono. Mau ngomong apa nak? Ngomong aja, tanya ibunya. Aku masih mencintai Sari, Bu. Aku ingin kembali lagi dengannya. Apakah masih bisa, Bu? Apakah Sari mau memaafkan aku, Bu? Jelas Yono. Kalau kamu benar-benar yakin, kamu perjuangkan lagi rumah tangga kalian dan bicarakan baik-baik tentang semuanya, timpal ayahnya. Iya, Pak, Bu, doakan aku ya, ucap Yono. Iya, nak. Coba besok kamu datang ke rumah Sari, usul ibunya. Keesokan harinya, Mas Yono mendatangi rumahnya Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Yono, baru kelihatan. Ibunya Sari yang membukakan pintunya. Iya, Bu, apa kabar? Tanya Yono dengan menjabat tangan ibunya Sari. Alhamdulillah sehat, nak. Ayo masuk dulu. Mas Yono dan ibunya masuk ke dalam dan Mas Yono duduk di sofa ruang tamu. Sari dan David di mana, Bu? Aku mau ketemu dengan mereka, tanya Yono. Oh iya, bentar ibu panggilkan dulu. Beberapa menit kemudian Sari keluar dengan anaknya David. David berlari menuju Mas Yono lalu memeluk Mas Yono dengan erat karena sudah lama tidak pernah bertemu. Mau apa kamu kesini lagi, Mas? Tanya Sari. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu, Dek, kata Yono. Bicara apa, Mas? Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, jawab Sari ketus. Jadi gini, Dek. Selama ini aku bukan bermaksud menyelingkuhi kamu.
Selama ini aku dipelet sama dia. Jadi dia buat aku lupa sama kamu dan anak. Dia hanya merampas semua hartaku. Bukan hanya aku yang jadi korbannya, Dek, tapi sudah banyak. Jelas Mas Yono. Terus maksudnya apa kamu kesini, Mas? Tanya Sari. Sebenarnya aku juga sudah tahu, Mas. Soalnya aku pernah ke dukun untuk menanyakan apa yang telah terjadi denganmu. Tambah si Sari. Jadi kamu tahu kan, Dek? Maksud kedatangan aku ke sini, aku mau minta maaf sama kamu. Dan aku juga ingin kembali rujuk sama kamu. Aku masih sangat mencintaimu dan juga anak kita, Dek. Apakah kamu mau? Terang Yono. Sebenarnya aku juga masih cinta sama kamu, Mas. Setelah aku tahu kebenaran, aku juga ingin kembali lagi sama kamu. Tapi aku gengsi, karena dulu kan aku yang menceraikan kamu. Terus gimana, Dek, jadinya? Apakah kita akan rujuk kembali? Tanya Mas Yono. Iya, Mas. Kita mulai semuanya dari nol lagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dek. Kamu mau menerima aku lagi. Aku seneng banget. Aku janji gak akan menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Ucap Mas Yono. Akhirnya Mas Yono dan Sari kembali rujuk kembali. Dan Mas Yono sudah tidak lagi merantau ke Kalimantan lagi. Dia memilih membuka usaha di kampungnya. Mereka sekarang hidup harmonis dan juga bahagia. Memang yang namanya jodoh walaupun dipisahkan pasti akan tetap kembali lagi. Sedangkan Sally, dia sekarang jadi tidak waras atau menjadi gila. Mungkin itu karma untuknya. Usaha laundrynya juga sekarang sudah bangkrut. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.